orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran ngeritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'sarul muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'sarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Nah, itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan. Apa? Nunggu asar. Ya. Tapi ya asar betul. Jangan nunggu tok pas asar. Enggak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu, kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang, sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana, terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruhtafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun. Sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kok pengen sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu buruhno wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya, enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, ndak ganteng, ndak kaya, ndak ini.
Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya. Misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam tuh kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerja nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang ini. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad ya yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa makta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal munkar atau litil kal munkarat, bahwa mungkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat.
Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak, ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal ini. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu, di depan kamu, istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak. Anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya bagus lah, kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang ndak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia.
Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal. Kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu. Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutamimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhron an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Jadi kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi, itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina, tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata Nabi,
atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak. Pondok ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang ngakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Wah ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu cuci otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'al qawwa fi qalbihi bughda zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakhzir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu, tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika, ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al-qawwa fi qalbi bughda zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut sukhtuwah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya, betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus hanya watasaddaqta fa'abqaita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga
banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Kemarin zaman akhir tuh ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot teman. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amla. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jadi kan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah, yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu? Gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat?
Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, seneng dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, ini gue mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali, itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal khamisul khulafa. Khamisul khulafa. Di luar khulafa ar-rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bulet atau mbek arhamur rahimin gitu. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nah, aku urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali, banyak tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Wah, api enang itu wong wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal yang ngatine kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter ya. Sudah maju berarti. Berani mati? Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allah mas'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus.
Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu loh. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak belanja. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain. Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang kepada? Nggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah. Anda bermain catur berstatus mubah. Anda rileks sama teman jagongan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagongan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagongan ngalor ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu enggak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apalah yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi enggak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, ke sini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan biasa itu. Karena ketika makan ya Allah betapa doifnya saya.
Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja'illallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illar rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang gitu. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang enggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit to'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh. Enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal andai kan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok. Kamu itu Nabi saya, kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu Nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya, termasuk rakus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh rakus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik, kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan, saking halusnya. Kalah, Indonesia kalah. Imam Malik itu gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai dupa Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu.
Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini. Mas, kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah soal malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan Asyibani karena beliau senior. Atak jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Bukan, tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asyibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reot itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter. Enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati kan? Sementara bupati enggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya uang, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitulah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu.
Tapi rondone ra ro gunane dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks. Rileks menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok. Itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Kenapa kok ngumpul dunia? Ngumpul rahmati pangeran. Jadi pangeran itu kena dinyang. Kenapa mesti ngumpul rahmati pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmati pangeran. Iku insyaallah pangeran maklumi. Mergo tapi ada muni untuk hari tua dari malaikat. Mesti tak kletes kok koyo ana. Ana ila sujudi fala istatiun. Orang yang sujudnya ndak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar sombong bangga, pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Baru dipertontonkan ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu gak penting. Itu lagi mendingin Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Lah sama nak takut caranya sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja, caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas sholat seperti itu. Hati kita juga harus sujud, otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing horor itu banyak niku, deleng-eleng ya. Jadi kalau suwun sangat tauhid itu dilatih terus menerus. Makanya Allah nak ngelingno manusa iku, kowe ndek kuping sing mbok krungu iku kok sapa? Kowe duwe mripat sing mbok delok iku kok sampai Allah ngelingkan satu persatu. Wis ngono ae, pokoke mukmin kabeh berarti husnudzon, napa? Keliru ora Allah husnudzon. Sementing husnudzon iki ibadah, napa? Dieling-eling ya, pokoke kula suwun. Kenangan kula mbek jenengan sing penting sampean urip ku tau sujud sing tenanan. Empun. Pisan lah, maksudnya pisan lah di semua sholat kita mungkin kita tidak pernah tenanan, tapi pernah sekali saja. Tapi bareng kita dikandani sebenarnya wong mati tangi meneh iskal. Bagaimana mungkin tanah jadi manusia? Dari masa wujud sing saiki kok apa? Kan ya dari itu caranya iman dilatih terus dengan ilmu sampai family. Iya. Nah, familia berarti mukmin sejati. Harus dilatih bil ilmi. Mulane iman itu ngendikane Allah fa'lam annahu la ilaha. Jadi kata fa'lam iman itu dengan l. Ora kok jumlah la ilaha illallah dilafadzkan berapa kali. Urusane wong toreko paham nggih. Nah, urusane ulama itu pokoknya la ilaha illallah itu fa'lam dengan l. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Sujudkan Hati dan Otakmu. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Mustafa itu mulai 40 tahun mergawe keras untuk hari tua. Ini bayangannya hari tua itu umur 70. Tak balen malah. Mustafa itu mergawe tenan umur 40, asumsine kayak wong kota-kota itu. Asumsine ibu hari tua umur pinten? 70. Berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun. Terus malaikat bagian ajal ngerti, apa mati sesuk. Malaikat rezeki ya ngerti, wah aku sesuk pensiun, saya kan sesuk mati. Terus kamu dua niat mergawe untuk masa depan, kira-kira diguyub gak? Bocah kok goblok ngono, ngapain mati? Iya, kira-kira. Cara aku jadi tugas malaikat paling seneng malaikat bagian rezeki, ben iso ngenyek. Betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya. Golek rezeki sing kowe ora bakal nganti hari tua. Betul ngene. Wah, anakku tak warisi akeh ben makmur. Malaikat ngerti, anak misalnya jenenge Joni, tukang ngentekno donya. Sekali bapaknya mati didol. Sing anak wedok yang ngono sekali bapaknya mati didol.
Kowe nyifati donya ku akeh ben anakku uripe makmur ben jelakar tok anak putu. Sementara catetane malaikat kelakuane anak tukang ngentekno dunya. Kira-kira antarane sing mbok khayal mek kenyataan dadi lelucu gak cara malaikat? Lucu. Itulah kita. Kita ini sering menghayal sesuatu yang enggak pernah wujud. Kowe nyifati donya manfaat go anak putu kan ra mesti wujud. Dan di sini kebodohan kita. Mulane Allah nyifati manusia wa kanal insanu zaluman jahula. Wis akeh dolime akeh goblok. Zaluman ora dolim biasa banget, dolim jahulan banget. Goblok. Karena tadi kita sering berkhayal sesuatu yang nggak pernah nyata. Mulane nak kowe diangen-angen niku sifate angen-angen sing diridani Allah. Misale bayangno kenapa kok ngumpul donya? Ngumpul rahmati pangeran. Muni ngono. Jadi pangeran yo kena dinyang. Kenapa musuh ngumpul rahmati pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmati pangeran. Iku insyaallah pangeran maklumi mergo. Tapi ada muni untuk hari tua jari malaikat. Sesuk tak kletes kok koyo ngene. Nah, kita itu sering begitu. Padahal barang batil itu nggak pernah datang. Artinya kue nganti tua itu nggak pernah. Tapi kue ngayal tua. Nah bayangkan oke lah kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup, nggak apa-apa. Allah maklum. Celakaan kita sering salah dalam hal tahu. Mulanya disebut lakot takot to'adinakum bantulah ankum makuntum tas'umun. Hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua. Karena nanti yang nyata itu hanya Allah. Misalnya ngatakan kalau ngaji tentang putih-putih kalau fatwa, karena ini pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar. Kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak, kenal menteri enak, kenal kiai besar enak, kenal orang tokoh tektok enak. Oke, kalau kata enak masih benar, Allah masih maklumi. Tapi sampai sering bilang itu penting, kenal presiden penting banget, kenal pejabat penting banget, kenal tokoh top penting banget, kenal wong sugih penting banget. Dan kamu tidak pernah keterucut bilang sujud itu penting. Nanti setelah kamu di akhirat dipertontonkan, ternyata amal kamu yang masih hanya satu, yaitu sujud. Kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu apa? Hanya sujud. Nggak ada malaikat keteror. Wah, ini temannya Pak Presiden, harus kita hormati. Mana ada malaikat takut? Wah, ini temannya Kiai besar, harus kita hormati. Orang iso malaikat buat teror. Tapi nak wong sing tahu sujud itu pangeran iso apa? Malaikat iso keteror. Ini pernah sujud. Laki Allah wa huwa sajid. Ini ketemu Allah dengan status orang yang sujud. Wah, itu malaikat mikir tenang. Ketika Allah mengumumkan, "Wa abdi laqiyani wa huwa sajid." Ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan sujud. Tidak harus sujud fisik, dia hatinya orientasinya sujud. Bahkan dia nyari rezeki supaya bisa sujud. Didik anaknya dikasih uang supaya mau sujud. Didik santri supaya sujud. Ini hambaku yang berstatus itu orientasinya sujud. Wah, malaikat gak akan berani. Tak jamin. Karena dia sesuai penting sing disifati Allah, yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang sujud, wasjud waqtarib wakum ma'an sajidin, wasjud robbaka wa'bud robbaka, itu status. Saya ulang. Nah, status ini yang cara Allah penting. Kenangan kita di dunia sujud. Kemana aku ngekei mangan Hasan biha ya ben sujud, anak putuku tak didik ya ben sujud, sampai tak manja masalah finansial ya ben gelem. Bahkan kita makan supaya ben kuat. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga, pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Bareng dipertontonkan, ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu gak penting. Itu lagi mendingin, Gusti ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Dari pengiran sekeliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang sing mok gawanane laibun. Dulu saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang. Itu nyari kiai desa sehingga nggak ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia ini supaya jadi kafarah.
Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai-kiai cilik, termasuk korbannya Mustafa. Supaya saya tidak sombong, saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustafa Rogan kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan nih, paham? Terus dititipi anak, terus modelnya yang lolah, pokoknya hasilnya. Lah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen, kejebak untuk kepentingan dunia. Makanya saya percaya, nak Rasulullah itu nabi tenan, tambah tua tambah percaya. Nabi orang nabi tenan dia. Nak nyifati sujud itu ngendikan begini, sama siapa hadisnya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa juga kamu ketemu pangeran. Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu cek ono harapan di sepuro pangeran karena pernah berstatus sebagai hamba, yaitu pernah apa? Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minad dunya wa ma. Nabi pernah mengatakan, kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak wong koyok kowe mesti ra paham, tak jamin ra paham. Maksudnya piye? Ya iman tapi ra paham. Lah saiki tak paham no maksudnya Nabi. Kowe kenal Ruhi, kenal Mustafa ora ono gunane, tapi nak sujud iku ono gunane. Sampe ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang donya saiki. Ojo kok terus aku nak wis sholat sedurunge subuh terus duwe kapitalis tak wae lah. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku wis insyaallah mlebu swarga. Lane kan akan malaikat bacaan ayat iki. Kula nanti ngaji malam piro malam kuwi. Aku Senin. Sayyidina Umar juga gitu karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia ya persis Kanjeng Nabi. Tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia seorang budaknya Mughirah, pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu al-Majusi. Dengerin ini. Ini bukti nak Umar itu wali ini pangeran tenan. Ditusuk, itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Ghulamul Mughirah al-Majusi. Dia adalah budaknya Mughirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar? Alhamdulillah. Alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdah fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan nggih nak panjen. Ben bar iki kena sujud tenan. Ora kudu bebo khusuk, pancen asli khusuk. Dan sujud tenanan itu ora urusan penampilan, paham nggih? Ora usah pesona. Maksudnya gini, rungokno tenan. Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem teng jenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kula niku izin, gamane ngene, Umar itu pendendam. Pendendam apik. Umar itu pendendam. Pendendam apik saya ulang lagi. Maksudnya dekne ra rido sing mateni dekne kok mlebu swarga iki gak ikhlas blas. Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti, kula nuntut iku izin. Piye-piye tau sujud teng jenengan karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari Abu Umar. Wong itu tahu sujud aku kok ndakok neraka. Dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong itu tahu sujud sampai aku. Kok pokon aku nglebokno neraka ku piye tahu sujud sampai aku. Artinya dedame ora kasih nek ditakoki pengiran ngono ndekne ra siap. Padahal dekne kepengin sing mateni dekne mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti, yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham tidak maksud? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak kesuwen. Satu ambisi yang penting yang menang 0 sekian puas. Kowe sujud bedino itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud. Liyane variasi dulu. Kita bernegara butuh presiden, butuh caleg, butuh ketua partai, macam-macam. Ketua partai apa wae sing ketangkep sing ora ketangkep. Itu variasi. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda.
ya baik-baik saja karena diurusi pengen. Di CU Mojopahit ya baik-baik. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saya ini mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter cobanya anak pang ya baik-baik saja. Enteng, ini ngarepe pengiran ina dalika ala wahi. Yes. Kowe ribet tak emdi ora duwe iman. Apa al-mudabbir ar-razzaq. Nak maca asmaul husna do nangis. Tapi cek iman makhluk. Ayo saiki sing mudabbir Allah apa manusa? Allah. Ar-razzaq Allah ta manusa? Wes bener iman. Wes yakin. Iya enggak kira jelas. Ini ruang tenan. Sehingga sahabat dulu tuh nak jenenge sujud itu luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Angger bengi sholat. Aisyah ibu bojone Nabi paling ayu. Dites. Iku Nabi nak sholat tahajud itu turu mlumah ning ngarepe kan. Iku Nabi tetap sholat. Sampai jari Aisyah aku saking mangkel turu malah. Iku nak Nabi sujud, sikilku tak ingker. Engko nak Nabi sujud, apa nak Nabi ngadeg tak selonjorno. Itu bojo ayu ora ngarep tahajud yakin. Mulane bojomu elek maksudnya pangeran. Maksudnya pangeran ben apa? Terus elek kira. Anu wos. Nabi itu sholat nganti sikile melentok. Itu ning omahe Aisyah ta omahe Hafsah. Dulu Aisyah jaraki turu ning arep. Wis ora ngaras itu sujud tak jamin. Tapi kira Nabi ya pantes saya, kira Nabi rawat. Tak baleni malih. Jadi kena cara berpikir gini. Manusa sing mbok kenal ning donya kabeh itu nanti gak nyafati kowe ning akhirat. Sing nyafati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kowe ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah, dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang nggak ngalang-alangi sujud, milih menteri, milih. Nah itu nggak apa-apa kalau terusannya gitu. Oke, saya demi sujud memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud. Oke, saya berteman orang kaya ben iso bangun masjid supaya yang sujud banyak. Saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini. Nah itu nggak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non Muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya sujud. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah supaya mereka mau sholat. Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang, enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liyuqimus sholat supaya mau sholat. Itu enggak apa-apa, tapi dibalik demi apa? Sujud. Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat, tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang ibadah. Ya. Nah, kalau semua ini berarti lillah. Terus sampean ngandel kula. Lah iku jenenge innamal a'malu binniyat. Semua itu terserah. Nabi direwangi perang koyok ngono ya supaya sujud gak dilarang. Lah rumang samu piye? Mane sampai Nabi donga, Gusti, kalau pasukan ini kalah ndak akan lagi orang menyembah Engkau. Udungane ning Badar. Ora ning ndi. Repot. Sampai orang kayak sepun, masa saya kafir Quraisy. Nah ini saya cerita saja. Loh kulo tenang, kulo nu sering diamu bojo kulo. Nganti saat ini, gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak. Anak dimanja, sampean terlalu hormat. Saya bilang gitu. Aku orang darani ku anakku. Soben sing terusno sujudku ya anak-anak. Aku soben mati. Jadi aku delok anak penerus sujudku, penerus rumah sama aku dulu anak kayak uang mau sebenarnya aku uang rumah aku bangunnya aku PKI langsung. Nah aku uang kapitalistik dulu anak sebenarnya aku tua sing rumah tiku anak sebenarnya aku nak tua sing rumah kudu. Iku uang fasik yo mikirin ngono lah kita gunanya apa jadi uang alim nak utak teh kayak utak teh uang fasik. Mestinya dulu anak iki sing terusno sujud dulu, iki sing terusno kalimat tauhid, iki sing terusno tradisi mondokku. Mulane Nabi Ibrahim darani Abdul Ambiya mergo dekne iku urip mau cita-citane sitok wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang sing sukses dadekno kalimat thayyibah fi aqibi ing dalam anak
turun. Jadi roh Ismail pelayon ini sing terusno tauhid, roh Ishak pelayon. Ora kaya kowe, wah iki sing terusno pabrik. Sesuai ora anak pelayan iki sing terusno goblok kuwi. Bareng anake goblok tenan pinter jombe kok persis. Jadi wong yo mikir, dadi kabeh donya rontatane terus. Ngene ya Tuhan nafsul mut aina irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Dan ciri utama ubudiyah itu adalah nopo sujud. Mulane pertama surat Quran turun wasjud. Lah sampai nak takut caranya sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas sholat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing horor. Horor itu banyak nipunya. Itu tadi. Misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dapat cewek cantik. Tapi misalnya faktanya punya uang banyak tapi ra ono wong ayu. Dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, tidak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan? Saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik. Misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditari sama uang nggak mau. Nah aku mesti gelem cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadung seneng rohin, bocah gue gelem. Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma pendukungnya ada. Mereka pada batil ya, paham? Dengan uang bisa mendapat apa saja, ya buktikan. Orang yang uangnya triliunan, apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa apa enggak? Enggak, yang solehah enggak mau. Paham ya? Tapi mesti cek kan dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nah, di duit bisa apa saja. Kata apa saja itu coba apa terus dia bisa ke langit? Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya enggak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya wong rata-rata walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fi hidunya rusak mergo kalimat batil didukung masif. Mestinya lihat jajal misalnya, wah nah, saya punya uang banyak bisa apa saja. Terus gue setruk duit muake. Dapat perempuan cantik tapi terus gue kecelakaan. Terus impoten apa? Berarti yang benar kan kalimatnya gini. Punya uang apa saja, punya uang banyak, suweha perempuannya mau, nggak sakit, nggak gempa, nggak ada musibah, itu kalimat yang benar. Tapi kalimat itu nggak kepake, gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek Allah, raiso nak manusia kan gitu kan lumayan kan. Gue tak ajari waras odora di rumah. Nah iya kalau kalimat itu utuh, pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak warai kan ya, di duit akeh, ya terus ya. Itu aneh ya, gelem pas sampai kelon rano gempa, sehat, sing wedok ya pas sapian, apa nih? Kau anak rangis, kau tetep ceblok, sampai pekelon tetep ceblok ya rasido. Sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba, misalnya kue di Bojo Ayu pekelon terus diceritain Jawa ini umurnya tinggal berapa? Apa tenggelam? Wah rasido. Lo sering dimarahi ngomong yang pesimis. Kok jadi Jawa tenggelam? Lo kok jadi Jawa? Mana? Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Ora tenggelam yo tetep mati, mana aneh wae. Ora ditau takok. Tak iman nona, tak syahadat nona takok. Memangnya ora tenggelam terus kowe gak mati. Rungono ya. Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, di duwe akeh iku kepenak. Nak ono oksigen, nak donya gak gempa, nak Indonesia gak chaos. Misalnya duitmu akeh di Jakarta terus Indonesia chaos, apa ibu gue? Kerusuhan gak kerusuhan lagi. Berarti nak ngomong gitu aja. Uang banyak, terus dia keadaan apa? Aman, siap gempa, oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah itu sing iso Allah, alhamdulillah. Jadi eling-eling ya. Jadi kalau suwun sangat tauhid itu dilatih terus. Makanya Allah nak ngeling no manusia itu. Kue di kuping sing bogo krungu iku kok sapa. Kue duwe mripat sing bogo delok iku kok. Sampai Allah ngelingkan satu persatu.
Ailahum ma'allah, pada Tuhan yang berperan. Aman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak, terus bumi dijupuk oleh pangeran. Fa idza hiya tamu, terus bumi mengalami likuifaksi kayak nego nanti Sulawesi mau apa? Dan Allah mengingatkan terus. Amin tuman fis sama ayak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamu. Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa likuifaksi. Wong bumi itu sifat Allah wal ardi dzatis sadq. Bumi itu potensinya memang pecah. Zatun itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab zat itu maknanya sifat pokok. Wal ardi dzatis sadq. Bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngintikan ayak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Potensi bumi memang melumet. Tamur maknanya melumet. Cuma Allah nyontokno pira-pira ning Sulawesi tok. Contohnya sak Jawa ora tuntas. Itu pilpres. Coba, jadi Allah ingatkan, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh, dong. Allah ingatkan, ayak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan ambek pangeran sungkeman tenan. Ya Allah, matur nuwun cek iso ngaji, iso tangi, matur nuwun cek iso tangi. Iso ibojo matur nuwun bojo kula roh sasarane. Tak nganti ngamuk tangga seputih Gusti. Itu kudu syukur. Nak bojomu njaluk duwe ke njaluk terus matur nuwun mboten njaluk tangga. Isine koyo apa nak njaluk? Ngamuk kowe matur nuwun, nak ngamuk tangga isin koyo apa? Jadi mestinya bojomu ngamuk pinter terus no. Lha kok iso pinter Mas? Lah iya ngamuk tepat sasaran. Jan omah iki ra duwe dhuwit mergo aku ya terusno. Iku bener ngamukmu. Wong di bojo pinter kok ngeluh. Paham ngrungokno tenang. Jadi zatun itu cara bahasa Arab, zatis sod ibumi itu potensinya memang. Terus tamur iso melumer, memang is didesain gitu. Coba bahwa bumi itu ada magma, ada ini itu. Tapi Allah mengingatkan terus di surat Al-Baqarah, amin tuman fis sama ayak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Dielengno terus. Air yang tiap hari kita minum, Allah yang ngelengno. Qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghaurun famay ya'tikum bima ima'in. Mestinya meskipun sekarang air itu gampang, tapi kata Allah saya bisa tahu-tahu membuang air itu. Terus air itu kemudian hilang tertelan bumi. Faida apa? Terus famay ya'tikum bima ima'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali-kali. Nah, tapi wong gak eling peringatannya Allah. Akhirnya sing dianggap penting itu pejabat, relasi, mitra. Akhirnya Allah ora tau disebut. Ya wis akhirnya sedunia ini ngendikane pangeran, nak aku ora disebut ning bumi, akilukum ila nafsikum. Urusan dunia tak pasrahno kowe. Akhirnya wong kangelan, mergo urusan ora diurusi Allah, tapi diurusi diri apa? Sendiri. Akhirnya wong gawe rumus. Pendidikan gawe rumus, tiap ganti menteri ganti rumus, presiden gawe rumus, ganti presiden yo ganti rumus. Kartu siji apa kartu KTP gue ger. Lah misalnya bener sing kartu telu, sedurunge kartu telu ya wong wis mangan. Sing bener kartu siji sedurunge iku wis mangan. Dhisik endi wong makmur mek kartu iku. Jare wong sing wis makmur, kowe rong presiden aku wis sugih. Jare sing melarat, ya tetep melarat. Akhirnya, oh tetep apa sing atur beda apa. Tapi tetep aja golput ya, maksud kula tetep. Artinya negara itu urusan kedua. Pertama tauhid benar. Karena tauhid wis bener, kamu milih sesuai sing diperintahno Allah, ya sesuai nurani masing-masing. Yang penting ora sesuai order masing-masing. Ane guyonan Gus Dur paling masyhur. Gus Dur guyon paling masyhur. Dulu ulama-ulama itu ngendikan al-hukmu yaduru ma illatihi. Hukum itu berputar sesuai alasan. Sekarang al-hukmu yaduru ma ujratihi. Hukum itu berputar sesuai upahnya. Guyonan paling masyhur dengan antar kiai itu al-hukmu yaduru ma illatihi, itu yang benar, Pak. Tapi sekarang al-hukmu yaduru ma ujratihi. Sekarang opahe piro terus wani. Itu sudah musibah kan soal al-hukmu yaduru ma ujratihi. Dileng-leng. Jadi kalau teng putih-putih kampanye. Lah tentang la ilaha illallah nggih ngoten. Kowe nek wis mati, iku kanca ya ora ono, wong tuwa ya ora ono, anak ya ora ono. Sing ono namung Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus ikhlas ngamal krana lil. Sing andalo kanca-kanca ora ono. Anak bojo mlayu kabeh ya mayafirul mar'u min akhi wa ummihi
abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu. Kita hanya kembali ke Allah. Dan nak kembali ke Allah kok kowe saiki ngamal demi menungso. Terus menungso itu sapa? Ketika itu tidak siapa? Itu harus dilatih terus sampai Anda ikhlas. Dan ada ikhlas itu dilatih sampai tahu ikhlas. Pisanlah tahu ikhlas itu selamat. Dewi ulama-ulama kue ning dunya suwidak tahun kok tahu ikhlas pisan tak wis cukup. Tapi yo angel ra karuan. Lah carane ikhlas piye tak warai lali wis ngandel. Lali ku ya lali. Kok ikhlas. Ane masyhur bapak sering cerita. Biyen guyonane mung bapak kula mbak kula ngene keluarga lah. Mbak Maksum niku abe Bali Maksum Jogja niku santrine kathah. Ketemu kancane. Dia kanca nak udang jangkar. Sum, gayamu jog santrimu akeh wiridan. Isin to mbek santrimu nak bersalam langsung mlayu mergo santrimu akeh. Iya pertama isin, suwe-suwe lali. Lah pas lali kok ikhlas. Jadi pertama kan ape ras wiridan kan isin diteluk santri akeh kok langsung mlayu. Kedua ya mungkin isin. Suwe-suwe kan lali. Lah pas lali ku ikhlas. Ngaji ini kan pertama ngaji. Sesuai kan lali. Pokoknya yang berwaya ngaji juga kitab berangkat. Pertama kan gak. Tahu akan perhitungan. Itu orang ikhlas. Nah lali itu ikhlas. Momennya ra paham tambah ikhlas. Kan gak dikarep tuh. Ciri utama ikhlas juga duwe. Jadi eling-eling ya. Jadi barang batil itu ora tau wujud. Kayak loro tambah loro 15 juga tahu wujud. Yesus pangeran ora tahu wujud, Lata Uzza pangeran ora tahu. Jadi wis dimaksud napa? Qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batil wa ma yuhyi. Jadi barang batil ora tahu wujud. Maknane nak sing nganggep wujud akeh tapi hakikate gak tahu. Gak tahu. Paham ya? Jadi kalau 1 tambah 1 kok 12 itu tidak pernah wujud. Lah sing wujud hak namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyaman. Lah mulane nek ana salah dhewe Nabi, umpama aku salah ya salahku dhewe jare Kanjeng Nabi. Umpama, mesti Nabi tentu gak akan salah. Artinya ngene, nek ana salah ya salah wong barang ya kayak tadi. 1 ditambah 1 itu 2, benar ya? Ditambah 1 tambah 1 4 itu ndak ada. Tapi saya ngomong ngono iku ono, misale cah cilik, gara matematika salah. 1 tambah 1 ditulis 8 utawa ngedan ditulis 18 malah. Paham ya? Jadi artinya ini barang salah kurang wujud, tapi wong salah gue pirang. Tapi nak barangnya tetap kurang wujud. Paham ya? Jelas ya? Jadi gue coba bantah aku, tapi wong kafir kan kadang Gus. Lah iku wonge, nak kekafiran itu udah ada legalitas bahwa Yesus Tuhan, legalitas kalau Lata Uzza Tuhan, legalitas kalau api itu Tuhan, matahari Tuhan itu nggak pernah ada. Statusnya matahari selawase lalat tetap makhluk. Tapi yang menuhankan ada. Kayak 1 tambah 1 mungkin anak kecil nulis apa? Wong edan nulis 18. Paham ya? Jadi eling-eling nak barang batil tetap ra ono. Mulane istilah apa ja'al haqqu wa ma yubtiul batilu wa ma yu'ti. Mulane disebut lam yabqa lahu atharun. Tidak ada bekasnya sama sekali karena hakikatnya tidak wujud. Jadi disebut wadallah anhum kanu yaftarun. Akan hilang semua apa yang pernah mereka bayangkan. Karena tidak wujud. Lalu kalau suwun lah, pokoknya nak sujud itu sing tenanan. Senajan toh, kalau jarang sholat sunat, maksudnya tidak sebanyak sampean. Tapi kalau sujud itu tak nikmati tenang, karena itu pasti jadi kenangan terbaik Anda hidup di dunia. Kenangan Anda hidup di dunia terbaik adalah kamu pernah apa? Sujud itu tak jamin. Kamu mungkin kan kenangan terbaik nggak ada BPKB. Sebenarnya itu BPKB, syutingan itu BPKB. Marani pejabat proposal, orang melarat daftar marah. Orang melarat daftar BPJS, orang melarat nyimpen kartu telu. Ini kenangan opo? Bentar kau pengiran itu kartu telu gue kocung. Rawon pertanyaan itu rawon. Yo nih doanya tahu sujud. Dan lagi tahu sujud pisan lah, sementing sah. Maksudnya kau kan sholat berdua bedino, tapi gak mesti sujud demi apa? Ikhlas. Nah, kau terus latih terus, sesuai alali. Ada di imam yang rawan ra ikhlas, mergo penampilan. Napa? Dadi makmum ora rasa mergo gremeng. Jadi biasanya masalah itu imam jaga penampilan. Ajane ape ora sujud suwi bareng imam terus disuwe-suwe. Wis masalah. Makmum probleme gremeng. Wah semane jebule suwi. Bareng makmum sing lagi khusuk imame cepet.
Sekak kemani dah. Makmum yo kacau, gayane nompo tapi kurang ajar juga ini. Sing lagi seneng khusyuk, nah imamnya kesusu kan mangkel. Sing lagi seneng cepat, nah imamnya khusyuk mangkel. Jadi ora sinkron asline imam mbek makmum iki. Mulane jamaah iki muga-muga nek iso ana 40 ben ana waline sito. Lha iki wali iki sing nyafaati salat ing pidul-pidul iki. Wali-wali. Kok disepuro kabeh. Kok pangeran nak mirsani kekasih iku dikatutno wong pinggir-pinggire dikatutno. Ajane di ngali sitok tok. Jadi ibarat sak bis ana waline pangeran sitok. Misale ibarate bis iku ape kecelakaan pangeran iku kakasih kuning kono. Nah, kecelakaan nak melok. Padha salat iki sak musala bedukan iki salate ra ketompo tapi ana sitok kekasih pangeran. Sak iki rombongan kira ditompo kah? Sing bidol-bidol melok. Melok ditompo. Ngene iku alasan Imam Syafi'i kenapa Jumatan kon wong 40. Jadi kalau sekumpulan orang 40 itu pasti ada walinya satu. Kira usah takok sing ndi ya sing elek biasanya. Kena mau takok. Ya wali rata-rata ganteng gak sembrono. Kok takok mosok kusarati wali ganteng barang malah darane elek ra trimo, darane ganteng trimo. Lah ngono iku ora bakal wali, takokan ngono iku bukti ra wali. Mergo wong brengkel apa? Lah wali sing piye? Ya biasane sing elek. Kating mosok wali aja, sing ganteng, mosok syaratnya. Bon dua terus dong, pokoknya kalau suwon sangat, jadi yakinlah bahwa barang satu sing abadi. Makanya Nabi Ibrahim ketika njaluk wong Mekah nuti duit, itu dimulai Robbana liyuqimus supaya gelem sholat jenengan paringi rezeki, supaya semua ini orientasinya demi sholat. Gak apa-apa kita cari uang, gak apa-apa. Kita berpolitik gak apa-apa. Misalnya orang Islam berpolitik di Indonesia supaya Islam mayoritas di parlemen. Kalau parlemen orientasinya bangun masjid, lembaga-lembaga pendidikan gak apa-apa. Tapi yang penting berangkatnya dari semangat nopo ibadah. Lalu dimulai Robbana liyuqimus sholat supaya semua ini demi sholat. Nah setelah demi sholat gak apa-apa. Faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sam. Mengko terus nang. Walau tarom pomo ningali sira ya Muhammad wa Muhammad itfazi unalikane padha kaget sapa ngakeh. Indal bakti nalikane ketangi sangka kubur. Pas iku laro eta dene ningali sira amron ing perkara adiman kang gedhe. Pas bangkit sangka kubur pasti kamu melihat sesuatu yang dahsyat. Nah pas iku fala fauta mongko ora ana pot iku maujud lahum kedhe wong akeh minasangi kita. Manane ora pot udah bisa lolos dari cengkraman saya kata Allah. Ela yufawitu tegese ora iso lolos sapa ngakeh nak ing kita. Wa khidu lan den tangkep sapa ngake min makanin sing panggonan koridor kang parek air kubur tegese sangka kuburan. Pasiku wa qalu lan ngucap sapa ngake amanah iman kita bi lan Muhammad itu Muhammadin awil Quran itu Quran. Tapi wa analan hale kaya apa lahum kedhe ngake atana wusu utawi nggon bali untuk iman bilawi wa bil hamzati badalah hale dadi ngetewawi. Kae tanawul iman tegese untuk iman. Sayang pasiku wis ra iso iman, maksudnya imane wis ra ditampa. Min makanin sing panggonan baidin kang adoan mahali sing panggonan iman. Izum krono utawa wong akeh fil akhirati dalam akhirat wa mahalluhu halate panggonane iman iku dunya ing dalam dunya. Mulane kula nu yakin mun nang jenengan ngandel kula. Kula nu yakin, ainul yakin, hakul yakin Kanjeng Nabi ku pancen nabi tenan. Buktine nak muji sujud itu masyaallah tenan. Karena Nabi pirsa sing hakikat wujud status kita ila yaumil qiyamah ya sujud iki. Mulane Nabi nek sifat sujud tadi apa? Hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma. Bahkan Nabi nak ngendikan sujud Masya Allah luar biasa. Ono sahabat selawase derek Kanjeng Nabi. Bareng suatu saat Nabi kan wonge apian. Congke jo opah opo ngke derek aku wis suwi. Sahabat itu ya rada kacau. Tapi kacau soleh. Entos sirin, kula pikir-pikirin Nabi. Dadi ampun kan jawab sani. Mulai. Bar telung dina matur. Iku Kanjeng Nabi. Nyuwun dadi kancane jenengan teng swarga. Tapi rada kaget nyongkone kan wedhus ta apa nek jure. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta nemani engkau di swarga. Nabi rada takok. Kowe diwarai wong apa karepmu dhewe? Niku kan Nabi. Kula pikir, dunya niku mesti entek. Kula misale dadi gubernur atau pangkat ya entek. Untuk apa entek? Sing abadi niku ngancani jenengan teng swarga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya ana aku bantu dulu. Kowe dhewe kudu hati-hatian sujud. Ku Kanjeng Nabi, wong paling disayang pangeran iku nek ana wong njaluk swarga kon bantu sujud.
Kowe trimo kiai yo oke. Sembrono. Yo mbahmu. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nono wong yo mlebu swarga kowe kon fa inni ala nafsika bikasrati sujud. Yo aku bantu. Aku iso nyafati kowe bantu yaiku kowe kudu dhewe ngekek-ngekekno sujud. Ya kayak kiai takoki ngono mah. Nggih. Nggih mbahmu dhewe ora jelas malah ape. Lan ana ngono wae tak warai. Yes padha dengan ngekek sujud. Jebule kowe dhewe ora akeh sujude padha dhewe. Wis ora usah jawab. Ngene nek ana takok ngono jawab. Cerita iku ya ana zaman Nabi lah, jawabe Nabi ngene iku fair. Dadi aja jawab langsung nggih. Cerita iku ana zaman lah berarti Nabi dijawab ini. Tapi aku nak ngancani kue ya ora jelas. Engko nang kowe ning neraka malah yo ngancani neraka. Jadi Nabi saking senenge sujud terus meneh ada cerita hadis lagi. Ketika Nabi cerita orang-orang disiksa di neraka, ini hadis sahih. Ketika Nabi, engko nambah takono, ditasih Albani apa belum sempurna. Ngenyek wong. Mau sampai tahqiqan wis ora cocok. Lah Imam Tirmidzi ku alim-alime wong saiki mahasiswa saya itu. Wah, ada hadis kok soal Albani Imam Tirmidzi ijek buta. Ya Allah. Imam Tirmidzi ku saleh itu mujtahid. Albani lagi lahir ini. Hadis Tirmidzi butuh legalitas. Allah karim, Allah. Kumpul sepuro pengen aja kue barang iku sing. Yo ya. Subhanallah. Imam Tirmidzi yakin rohe gak tenang. Era Imam Tirmidzi, Imam kitab Bukhari kabeh wis diselesaikan ilmu jarhi wa ta'dil. Iku finale ning era Ibnu Hajar Al-Asqalani, jenenge kitab Lisanul Mizan. Saiki orang beron hadis iki jadi golek ini disahihkan Albani apa ndak? Albani kok kowe ilmune yo udah-udah. Padha wong saiki ne. Maksudnya agak gue sing ngene-ngene iki lho. Ya ora ono saingane kowe. Lah wong ikhlas gak butuh saingan. Jadi kalau bolak-balik ini malih. Kalau mau menerang napa sing masalah napa sahih napa Tirmidzi. Jadi orang-orang yang kita ini yang kita alami sekarang. Neng hadis sahih kados Imam Bukhari iku nyeritakno. Wong mukmin sing mlebu neraka iku kabeh diompo kecuali maudhi'as sujud. Terus Nabi dawuh walam takulin nar ataros sujud. Di semua teks hadis sahih ada redaksi walam takulin nar ataros sujud, dan neraka tidak berani membakar bekas-bekas sujud. Di bekas sujud itu raro, mulane itu sono bathuk dicap ben ono bekas sujud itu raro. Pokoke teke hadis ngono ki ora usah sensitif. Berarti butuh bekas, guys. Nah ngono tak bikin bekas. Cangkemmu ya ora ngono. Senengane kok takok sing ora-ora, senengane ngajak tukaran. Mesti ngajak tukaran senengane ono sing tersangka, ono sing enggak tersangka. Ora usah ngono iku jenenge ra ikhlas, ngaji ini ora ikhlas. Sing tersinggung ya padha ra ikhlas diulang kok malah tersinggung. Allah piyambak sing pirsa, pokoke Allah dawuh simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sampeyan malaikat ku niteni wong apik ora iku didelok. Ana asari sujud ta ora? Lah terus asar sujud ana sing maknani baduke ireng misale. Ana sing maknani asar sujud ora ngono iku. Sampeyan ning akhirat ku ana nur sing dadi ekspresi tau sujud teng padha ra roe. Terus ana sing naksekno asari sujud iku maknane nek bar sujud terbukti ora maksiat iku berarti sujude tumawa. Nek bar iku tetep korupsi, tetep maksiat berarti sujude ora ana gunane. Mergo sujud iku tanda adil fahsai. Iku ya ana ulama sing muni ngono. Padha ra roe kok debat. Tak warai nek sitok-sitok. Ayo, pokoknya pangeran dawuh sampeyan sing ra kena siksa iku bekase. Ayo saiki. Misalnya ada orang tak bilangin, rungokno ya kan. Tak warai carane ilmu lughat. Dia sekarang sudah tidak minta-minta lagi. Akibat punya kartu 3. Kita sing sitok muni kartu apa? OCO apa? Apa? Iki balane itu. Apa? Apa? Oke, iso. Wes tak warai, wis wong donya lak ibu nek kowe tenanan dol. Ndak kan kalimatnya tak warai ilmu lughat. Asari sujud, bekas-bekasnya sujud atau efek sujud, akibat sujud. Tentu sujud ini di sholat ya.
Ya sujud itu maknanya sholat ojo kok terus kowe sujud tok ora usah sholat cangkem. Mergo sholat itu wis bahasa resmine jen sujud ngono takono ngaji jalalan ngalor ngidul ngono kok terang. Rumono ya. Fauzi sekarang tidak minta-minta orang karena sudah dijamin oleh mertua ya. Oke. Terus tak contoh itu mesti terjadi sih. Contoh sing gampang ya. Fauzi sekarang nggak minta uang karena sudah dikasih bapaknya uang 1 miliar. Itu maknanya akar itu apa? Akibat apa bentuk fisik? Akibat. Sama sekarang Zaid saiki ora maksiat mergo akibat salate keduk, akibat salate ditampa. Mesti akibat salat ditampa iku tanda anil fahsai. Iso wae maknane asari sujud ngene iku ora kok bathuk ireng ngono Mas, paham? Jadi asar itu ora kudu bentuk fisik. Paham? Saiki Mustafa itu wis ceria. Lah kenapa kok ceria? Bar untuk warisan. Itu fisik apa enggak? Enggak fisik. Nah sehingga asari sujud yang ngomong, jadi ketika nanti di akhirat, iku asari sujud itu ketok. Yaitu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nurnya itu kelihatan. Oh berarti ning donya tahu sujud. Ning donya bukti sujudnya ditampa duwe bukti ora seneng mak. Lah tapi misalnya berarti orang kudu bathuk ireng. Ya iku ya bukti sujud tapi fisik. Napa? Fisik. Tapi apa fisik itu mlebu ayat iku wawahu alam. Sing mesti sing mlebu ayat iku ya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi asari sujud paling gampang adalah mengekang dari maksiat. Di maksiat kelas-kelasan misalnya biasa zina ora zina. Biasa zina kok terus mau delok perapatan ya bagus. Perkembangannya luar biasa. Biasa ngegeng ning perapatan kok ndeloke mau pendak tepaan meskipun nek mati ya lumayan luar biasa. Iku bahasa Arabe ya asar. Nggih bahasa Arabe ngono iku nggih jenenge asar. Lah terus wong-wong maknane asar iku bekas fisik. Ya ora mungkin agama kok mau kaitane beda kok fisik. Agama iku kaitane adalah perilaku nyata. Napa? Perilaku nyata. Mulane masyhur ana wong biasa maling ketika tobat ning arepe Kanjeng Nabi mengutus ya dong kowe sing ngekeh-ngekehno salat. Terus sahabat ana sing protes, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak melarang dia supaya tidak nyopet lagi, tidak maling lagi? Padahal dosanya dia sering nyopet, sering maling." Jawab Nabi ku unik. Sayanhahu ma yaqul. Engko anggere sering salat tak mari-mari. Maksudnya salat sing bener-bener salat sing tidak jungkir balik tok. Paham? Ini penting saya utarakan. Lah ngono iku jenenge apa? Bahasa Arab. Disebut wanak sudu maqaddamu wa asar. Manusia yang ditulis itu bukan amalnya saja, tapi efek dari amal itu. Jadi misalnya kalau kula seneng ibadah, terus Hasan anak kula seneng ibadah, Tasbihah seneng ibadah. Itu efek dari bapaknya soleh, anaknya soleh, bapaknya mondok, anaknya mondok, bapaknya ngaji jalalain, anaknya ngaji. Itu juga ikut disebut apa? Orang kok asar itu bapaknya baduke ireng terus anaknya direng. Iku ora ngono iku asar itu. Iku fisik. Jadi jenenge asar tenan napa? Perilaku sing ditiru dari leluhurnya dan kemudian nitis ning anak putu iku jenenge napa? Asar. Jadi asar itu maknanya apa? Syukur-syukur misalnya yo bathuke ngecap yo ora tau maksiat, sikile ngapal apa nah sing kira-kira ngecap lho, bathuk apa meneh? Tak. Denggol ya. Padha apal. Terus apa meneh? Kemiri. Wis ngecap ya. Kena dari kancaku kurang ajar. Oh, itu ngecap saja saya murah juga. Cangkemmu. Nah saja larang angel ngecap. Perkara nimpuk. Malah sembrono meneh. Tapi apapun itu sekian makna itu mungkin. Ngecap fisik ya mungkin. Cara kula lah ya tetap bangga. Ana wong ngecap baduke dengkule bangga. Paling enggak kena nggo niteni iki sering. Jadi Bapak Mustafa ini jelas. Iki sering opo karena jelas. Ini dia di jenggot kan lumayan, maksudnya di status.
Bukan ra jelas, tapi lemu, berarti gampang syukur. Masih banyak lah kita kalau masuk. Kalau nak orang mukmin lemu anggap aja gampang. Oh, nak sing guru anggap aja wiki atau ke barang haram, pokoknya kusnuta. Jadi udah mesti kusnuta. Paham ya? Nak nong turu berarti setawa kali dhuwur. Ngerti nak donya sudah terpengiran jadi ra melok ngatur. Wis ngono ae, pokoke mukmin kabeh berarti kusnuta, napa? Keliru ora Allah kusnuta. Sementing kusnudan itu ibadah, no? Dieling-eling ya, pokoknya kalau suwun kenangan kalau bejengan, sementing sampai nurut itu tahu sujud tenanan. Empon, pisan lah, maksudnya pisan lah di semua sholat kita mungkin kita tidak pernah tenanan, tapi pernah sekali saja sujud. Sampai orang ulama itu takut pangeran, Gusti apa di surga itu nanti saya boleh sholat. Kenapa tanya demikian? Saya bayangkan itu suatu orang nikmatin arah oleh sholat. Berkodek ini misalnya sering jimak bujuni, sering mangane, tapi tidak pernah punya kenikmatan senikmat sholat, senikmat sujud. Itu maksudnya kanjeng Nabi wa qurratu aini sholat. Nyamannya diri saya itu kalau sholat. Coba sholat kalau tidak nyaman gimana? Kita ini hidup karena Allah, diciptakan Allah. Kemudian kita dibikin satu sistem yang semuanya rindu sama penciptanya. Sampai disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya fisik kita semuanya itu rindu sama Allah. Kalau tidak rindu gimana? Kita ini pasti mencari-cari siapa yang bikin kita. Kita asal-usulnya gimana? Pasti fisik kita mencari-cari. Sebab itu kalau sujud, coba sama delok sujudnya kanjeng Nabi. Ini sujud itu kan mau apal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi terus baleni ping teluan ngono tok. Tapi ya sampai itu, sampai suwak itu luar biasa, harus maju. Nabi itu sekali sujud selain baca doa tadi sing mbok apali iku. Ya Nabi buyute apa langsung mari kanjeng Nabi kok. Itu spontan tuh Nabi ngendikan gini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa adni wa asbi wa sa'ri wa dami. Itu gak barbar. Sampai sahabat sing riwayatnya bolak-balik gara-gara saking panjangnya kalimatnya Nabi terakhir itu wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, sujud kepada Engkau. Mukhi sumsum. Nak wajah karwan, wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi sumsum wa asbi wa dami wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Lah kenapa rambut dikatakan sujud? Misalnya ke rambutan kepengen ireng, ketika Allah ngersakno putih yang ngerti-ngerti putih, mripatem kepengen cerah, nyatane wae bawur ya bawur. Karena mata juga tunduk terhadap perintahnya. Lah artis ini aju terus, tapi fisiknya tunduk sama Allah. Akhirnya ya tua ya elek. Kue gaya akhirnya ya elek tua. Tubuh kita ini sebetulnya sudah tunduk sama Allah semua. Dikongkon tua ya tua. Itu jenenge ikhtiar tauan Allah. Nah, ketika tubuh kita tahu pada akhirnya tunduk ning kersane Allah, sing ra kepen tuwa-tuwa, sing kepen rambutnya ra putih-putih, sing kepen untune utuh tetep coplok. Tubuh kita ini semuanya sudah tunduk ning gone kersane Allah. Mumpung urung wis menisan diomongno. Gusti sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa adni wa sa'ri wa dami wa mastaqallat bihi qadami. Nah, kalau sudah begitu berarti sak awak wis sujud. Nah tentu nak orang punya pikiran seperti itu, apa maksiat kok nganggep nikmat itu malah janggal. Maksiat itu nikmatnya ning ndi? Orang dalam keadaan takut sama Allah seperti itu, bayang no nikmatnya wong wedok ora ono, bayang no nikmatnya maksiat ora ono. Soal kok kumat meneh mumpung iki pas waras sih kan. Ngam kok takok. Kowe lho nak pas waras sujud ngene iku, tahu gak bayangkan ada kenikmatan di atas itu? Pas waras ya. Meskipun aku yakin mau 2 menit. Artinya pas itu kan kue ya nikmat. Banyak kan orang istighfar di tengah malam nangis tapi hatinya lega. Andai kan itu diukur kebahagiaannya, ambek bahagia zaman pacaran, bahagia mana coba? Orang-orang yang nangis tengah malam. Kira-kira saja, andai kan bisa ditimbang. Bahagia ketika nangis nyesali itu enak, pintere pengiran. Maksiat misalnya pacaran itu kan nikmat, tapi lebih nikmat yang tobat, yang menangisi maksiat. Artinya apa? Jangan kira taat itu tidak nikmat, paham? Jangan kira taat itu nikmat sekali. Akhirnya nangis rongja. Tapi yang kok kumate meneh, orang mati kan kumate meneh. Cuma saya pastikan bahwa taat itu ya nikmat. Maksudnya penting kan nanti jahit taat itu juga. Jadi itu kalau kamu latih terus, lama-lama kamu penikmat taat. Nah kalau sudah menikmat taat, lama-lama kamu tidak menikmati lagi maksiat. Nah, itu nak isma qome ngono iku mlebu ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Rahmatul Allah, rahmate anane mok seneng. Berhubung wis seneng ambek rahmat sing halal, akhirnya ora terlintas barang halal.